Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jazahabi. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 2 dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan, yaitu tentang pembangunan ekonomi komparatif. Materi ini bersumber dari buku Todaro dan Smith edisi ke-12 yang merupakan salah satu referensi utama dalam studi ekonomi pembangunan. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya menyampaikan gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas 5 sub pokok bahasan. Pertama, kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan negara-negara berkembang dan bagaimana cara mengklasifikasikannya. Kedua, kita akan melihat indikator-indikator dasar pembangunan yang mencakup pendapatan real, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga, kita akan membahas ukuran yang lebih holistik, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Keempat, kita akan menelaah karakteristik-karakteristik yang umumnya dimiliki negara berkembang. Dan kelima, kita akan membandingkan kondisi negara berkembang masa kini dengan kondisi negara-negara maju pada saat mereka memulai pembangunannya dulu. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan negara berkembang? Negara berkembang yang juga sering disebut dunia ketiga, selatan global atau negara berpendapatan rendah dan menengah. Secara umum dicirikan oleh 3 hal: standar hidup relatif rendah, basis industri yang kurang berkembang, dan indeks pembangunan manusia yang rendah hingga sedang. Klasifikasi yang paling banyak digunakan adalah yang dikembangkan oleh Bank Dunia berdasarkan Gross National Income atau GNI per kapita. Bank Dunia membagi negara-negara di dunia ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah negara berpendapatan rendah dengan GNI per kapita di bawah 1.135 dolar Amerika. Contohnya ada Niger, negara Niger, Malawi, dan Mozambik. Kelompok kedua adalah negara menengah ke bawah dengan rentang 1.136 hingga 4.465 dolar, yang dimana negaranya ada India, Nigeria, dan Filipina masuk ke dalam kategori ini. Kelompok ketiga adalah negara menengah atas di antara 4.466 hingga 13.845, yang dimana negaranya yaitu ada Brazil, Tiongkok, dan Meksiko berada di sini. Dan kelompok keempat adalah negara berpendapatan tinggi di atas 13.845 dolar, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Yang perlu kita ingat dan ini ditekankan oleh Todaro adalah bahwa klasifikasi pendapatan ini memiliki keterbatasan. Ia tidak menangkap dimensi non-ekonomi dari pembangunan. Banyak negara berpendapatan menengah memiliki ketimpangan yang sangat ekstrim. Sementara beberapa negara miskin justru menunjukkan kemajuan luar biasa dalam kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, istilah negara berkembang bersifat sangat heterogen, tidak bisa digeneralisasi berlebihan. Setelah kita tahu mengklasifikasikan negara berkembang, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengukur tingkat pembangunan itu sendiri. Mari kita lihat 3 indikator utamanya. Indikator ekonomi yang paling umum adalah pendapatan nasional per kapita. Namun ada masalah bila kita membandingkan pendapatan menggunakan nilai tukar nominal, karena harga barang dan jasa sangat berbeda antar negara. Disinilah paritas daya beli atau P3 itu purchasing per parity dan per parity berperan penting. P3 adalah metode konservasi yang menyesuaikan nilai pendapatan berdasarkan kemampuan real untuk membeli barang dan jasa di masing-masing negara. Idenya sederhana. $1 di Amerika tidak senilai dengan $1 jika dibelanjakan di Indonesia, karena harga di Indonesia jauh lebih murah. Ilustrasi paling populer adalah Big Mac Index dari majalah The Economics.
Jika harga Big Mac di Amerika $5, sementara di Indonesia hanya $2, itu artinya daya beli rupiah lebih kuat dari yang terlihat di nilai tukar nominal. Itulah yang dikoreksi oleh P3. Keunggulan P3 adalah memungkinkan perbandingan standar hidup yang lebih adil, namun keterbatasan juga ada. Data harga sulit dikumpulkan secara komprehensif dan tidak sepenuhnya mencerminkan distribusi pendapatan maupun kualitas barang. Selain pendapatan, pembangunan juga harus diukur dari dimensi kesehatan dan pendidikan. Untuk dimensi kesehatan, indikator utamanya meliputi angka harapan hidup. Rata-rata tahun hidup seseorang sejak lahir di negara maju angkanya bisa mencapai 78 hingga 85 tahun. Sementara di banyak negara berkembang bisa serendah 50 tahunan. Selain itu ada angka kematian bayi yang sangat sensitif terhadap kondisi kemiskinan dan kualitas layanan kesehatan dasar. Lalu ada angka kematian ibu yang di negara berkembang bisa 10 hingga 50 kali lebih tinggi dibandingkan negara maju. Dan terakhir, prevalensi stunting dan gizi buruk yang berdampak jangka panjang pada produktivitas. Untuk dimensi pendidikan, indikator kuncinya adalah angka melek huruf sebagai indikator akses dasar, rata-rata lama sekolah, dan year of schooling yang mencerminkan akumulasi pendidikan penduduk dewasa. Harapan lama sekolah yang menggambarkan prospek pendidikan generasi saat ini, dan angka partisipasi sekolah. Nah, karena tidak ada satu indikator tunggal yang mampu menangkap kompleksitas pembangunan, UNDP mengembangkan sebuah ukuran komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pendekatan ini terinspirasi dari gagasan ekonom peraih Nobel Amartya Sen yang berpendapat bahwa pembangunan sejati adalah tentang memperluas kapabilitas dan kebebasan manusia. IPM menggabungkan 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup ke dalam satu angka yaitu antara 0 hingga 1. Versi tradisional IPM yang diperkenalkan sejak tahun 1990-an mengukur kesehatan melalui angka harapan hidup, pendidikan melalui angka melek huruf dewasa dan rasio partisipasi sekolah, serta standar hidup melalui GDP real per kapita berbasis P3. Ketiga dimensi ini lalu digabungkan dengan rata-rata aritmatika. Namun pada tahun 2010, metodologi IPM diperbaharui secara signifikan. Ada 3 perubahan utama. Pertama, indikator pendidikan diperbaharui. Angka melek huruf digantikan oleh rata-rata lama sekolah untuk populasi dewasa, ditambah harapan lama sekolah untuk generasi saat ini. Kedua, GDP diganti dengan JNI per kapita yang lebih tepat. Dan ketiga, yang paling krusial, cara penggabungannya berubah dari rata-rata aritmatika menjadi rata-rata geometrik. Implikasinya adalah IPM yang rendah di satu dimensi tidak bisa dikompensasi oleh capaian tinggi di dimensi lain. Ada penalti atas ketidakseimbangan ini. Selain IPM utama, UNDP juga mengembangkan beberapa indeks yang memperkaya analisis pembangunan. Ada IHDI, DI, yang dimana HDI menyesuaikan IPM dengan mempertimbangkan ketimpangan distribusi dalam setiap dimensinya. Lalu GDI, Gender Development Index, yang membandingkan nilai IPM antara laki-laki dan perempuan. Ada juga GEI, Gender Inequality Index, yang secara spesifik mengukur kerugian akibat ketidaksetaraan gender. Yang terakhir ada MPI, Multidimensi Poverty Index, yang mengidentifikasikan kemiskinan berdasarkan 10 indikator dalam 3 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Keempat indeks ini bersama-sama memberikan gambaran yang jauh lebih kaya dan nuansatif tentang kondisi pembangunan suatu negara. Sekarang kita sampai pada bagian yang cukup padat namun sangat penting. Karakteristik yang umumnya ditemukan pada negara-negara berkembang. Todaro mengidentifikasikan 10 karakteristik utama,
Meski negara-negara berkembang sangat beragam, mereka berbagi kesamaan struktural ini. Karakteristik pertama adalah standar hidup dan produktivitas yang lebih rendah. Ini bukan sekedar uang, melainkan mencerminkan perbedaan akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan layanan publik. Yang berbahaya adalah adanya lingkaran kemiskinan. Pendapatan rendah membuat tabungan rendah. Tabungan rendah berarti investasi rendah. Investasi rendah menghasilkan pertumbuhan lambat, dan pertumbuhan lambat berarti pendidikan tetap rendah, dan lingkaran ini terus berputar. Kedua, tingkat modal manusia yang lebih rendah, partisipasi pendidikan menengah dan tinggi masih terbatas. Diperparah oleh brand tenaga terdidik yang bermigrasi ke negara maju, sehingga stok modal manusia domestik semakin berkurang. Ketiga, ketimpangan dan kemiskinan absolut yang lebih tinggi. Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan distribusi pendapatan sangat timpang. Jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional saat ini, yaitu $2,15 per hari. Yang perlu ditekankan adalah kemiskinan multidimensi. Kekurangan bukan hanya dalam pendapatan, tapi juga dalam pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Keempat, tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Banyak negara berkembang masih dalam fase transisi demografi yang belum selesai. Angka kematian sudah menurun, tetapi angka kelahiran masih tinggi. Hasilnya adalah dependensi rasio yang tinggi dan tekanan besar pada sistem pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kelima, fraksionalisasi sosial yang lebih besar. Banyak negara berkembang mewarisi batas wilayah kolonial yang memotong kelompok etnis atau menggabungkan kelompok-kelompok yang berseberangan. Ini bisa memicu konflik yang melemahkan investasi dan kohesi sosial. Meski demikian, keragaman budaya bisa juga menjadi sumber kreativitas bila dikelola dengan baik. Keenam, jumlah penduduk pedesaan yang besar namun migrasi desa kota yang sangat cepat. Model Haris Todaro menjelaskan fenomena ini. Migrasi terjadi ketika upah harapan di perkotaan melebihi pendapatan di pedesaan. Bahkan meski pengangguran di perkotaan tinggi, hasilnya adalah pertumbuhan pesat permukiman kumuh di kota-kota besar. Ketujuh, tingkat industrialisasi dan ekspor manufaktur yang lebih rendah. Struktur ekonomi masih didominasi sektor primer. Ketergantungan pada ekspor komoditas sangat berisiko karena harganya sangat fluktuatif. Nilai tukar perdagangan atau terms of trade cenderung memburuk bagi eksportir komoditas primer. Kedelapan, kondisi geografis yang menghambat. Negara yang terkurung daratan seperti Bolivia, Nepal, dan Zambia menghadapi biaya perdagangan yang jauh lebih tinggi. Iklim tropis membawa beban penyakit endemik seperti malaria, dan kerentanan terhadap bencana alam semakin diperparah oleh perubahan iklim. Kesembilan, pasar yang terbelakang. Pasar keuangan yang dangkal membatasi akses kredit, terutama bagi usaha kecil dan petani. Informasi asimetris yang parah menghambat efisiensi pasar. Penegakan hak milik dan kontrak yang lemah mengurangi kepercayaan pelaku ekonomi. Dan ke-10, dampak kolonial yang tersisa dan hubungan internasional yang tidak setara. Warisan kolonialisme masih sangat terasa, mulai dari monostrukturisme ekonomi yang mewarisi spesialisasi komoditas tunggal, hingga lembaga-lembaga yang dibangun untuk mewarisi kolonial bukan untuk pembangunan domestik. Di level internasional, sistem pembangunan dan pinjaman multilateral seringkali tidak menguntungkan negara berkembang. Ini adalah bagian terakhir dari materi kita, dan menurut saya ini bagian yang paling menarik secara intelektual. Seringkali muncul pertanyaan, mengapa negara berkembang tidak cukup meniru saja jalur yang ditempuh negara-negara maju yang telah berhasil? Jawaban Todaro jelas, karena situasinya fundamentally berbeda. Ada 8 perbedaan dasar. Pertama, soal anugerah sumber daya.
Banyak negara berkembang paradoksnya kaya sumber daya alam tetapi justru mengalami apa yang disebut kutukan sumber daya, resources. Di sisi lain, sumber daya manusianya belum berkualifikasi tinggi seperti yang dibutuhkan ekonomi modern. Kedua, gap pendapatan saat ini jauh lebih besar dibandingkan gap yang ada ketika Eropa mulai industrialisasi. Akibatnya, ada efek demonstrasi yang kuat. Penduduk negara berkembang ingin standar konsumsi seperti negara maju, sehingga tabungan domestik sulit ditingkatkan. Ketiga, perbedaan iklim. Mayoritas negara berkembang berada di zona tropis dengan produktivitas pertanian yang lebih rendah. Beban penyakit endemik lebih besar dan kerentanan terhadap bencana iklim yang lebih tinggi. Dan keempat, dinamika kependudukan yang jauh dinamika kependudukan yang sangat berbeda. Eropa mengalami ledakan penduduk dalam skala dan kecepatan yang jauh lebih kecil. Transisi demografinya berjalan seiring dengan industrialisasi yang mampu menyerap tenaga kerja baru. Kelima, peran migrasi internasional. Pada abad ke-19, jutaan orang Eropa bermigrasi ke Amerika, Australia, dan wilayah baru lainnya. Ini meringankan tekanan penduduk Eropa sekaligus mendorong industrialisasi Amerika. Saat ini, negara maju menutup pintu migrasi rapat-rapat, dan yang terjadi justru sebaliknya. Tenaga terdidik dari negara berkembang yang pergi ke luar negeri. Keenam, stimulus pendapatan internasional. Inggris dan Eropa Barat menikmati era perdagangan bebas di abad ke-19. Saat mereka memegang keunggulan teknologi, negara berkembang hari ini justru menghadapi proteksionisme dari negara maju atau aturan WTO yang seringkali tidak adil. Ketujuh, kemampuan riset dan teknologi. Revolusi industri dibangun di atas fondasi ilmu dasar dan inovasi selama ratusan tahun. Negara berkembang harus mengejar ketertinggalan ini dalam waktu singkat, dengan kapabilitas R&D terbatas dan terhalang oleh sistem paten internasional. Dan kedelapan, efektivitas lembaga domestik. Ini salah satu temuan terpenting ekonomi pembangunan modern. Negara maju membangun lembaga yang kuat, birokrasi profesional, peradilan independen, pendekatan kontrak yang konsisten selama ratusan tahun. Negara berkembang harus membangunnya dalam waktu jauh lebih singkat, seiring dengan warisan lembaga kolonial yang tidak kondusif, dan dalam kondisi ketidakstabilan politik. Setelah kita membahas semua materi tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ada 3 poin sintetis utama yang perlu kita pegang. Pertama, negara berkembang menghadapi konteks unik dan fundamentali. Berbeda dengan kondisi negara maju, pada masa awal pembangunannya, berbeda dengan kondisi negara maju yang pada awal pembangunannya. Kedua, tidak ada satu resep kebijakan yang cocok untuk semua negara. Strategi pembangunan harus bersifat homegrown, yaitu tumbuh dari dalam. Sesuai konteks lokal. Dan ketiga, pembangunan sejati harus dipahami secara holistik. Bukan hanya pertumbuhan GDP semata, melainkan perluasan kapabilitas manusia dalam semua dimensi kehidupan. Gagasan terakhir ini paling baik diringkas oleh Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi, yang mengatakan bahwa pembangunan berarti menghapuskan jenis-jenis ketidakbebasan utama yang merampas pilihan dan kesempatan yang dimiliki manusia. Demikianlah presentasi dari saya mengenai pembangunan ekonomi komparatif dari bab 2 dari buku Todaro dan Smith edisi ke-12. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita mendefinisikan
mengukur dan memahami kompleksitas pembangunan di negara-negara berkembang. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.